Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, pertama-tama saya di sini Tananda Gilang Rahadian dengan NIM terakhir 041 dari Prodi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit salah satu subbab dari buku IT Service Management, yakni di subbab ke-15 yang berjudul Capacity Management atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai manajemen kapasitas dalam matkul manajemen layanan TI. Nah, supaya tidak berlama-lama kita lanjut ke apa itu manajemen kapasitas. Nah, manajemen kapasitas adalah proses manajemen yang dimana bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan kapasitas yang memadai dan hemat biaya, di mana ruang lingkup ini juga mencakup manajemen kinerja. Kapasitas dan kinerja berkaitan erat, meskipun tingkat layanan biasanya dinyatakan dalam kinerja, misalnya waktu respon dan tingkat keluaran. Ketika dua sumber daya ini mengalami kekurangan kapasitas, kinerja akan menurun. Oleh karena itu, proses manajemen kapasitas pada dasarnya bersifat proaktif karena didorong oleh kebutuhan bisnis di masa depan. Oleh karena itu, semakin dini kapasitas dan kinerja ini dipertimbangkan dalam menjadi satu dan menjadi sebuah bentuk siklus hidup, maka semakin besar pula tingkat keyakinan bahwa suatu layanan akan mampu memenuhi tingkat layanan yang memuaskan dan diperlukan oleh konsumen. Nah, tantangan utama dari manajemen kapasitas ini adalah untuk memperkirakan permintaan sumber daya agar mampu menyediakan kapasitas yang selalu ada dan selalu aktif untuk mengisi kekosongan di pasar nantinya. Dalam istilah TI, manajemen kapasitas adalah pengumpulan informasi tentang rencana bisnis, kemudian menilai dampak terhadap layanan dan sumber daya pendukung, lalu membeli atau menekan sumber daya, atau menjual dan menurunkan sumber daya jika permintaannya menurun. Pada waktunya nanti, kapasitas ini digunakan untuk menghindari layanan yang tidak memadai dan terlewat akibat kelebihan kapasitas dan biaya yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, proses manajemen kapasitas ini terkadang lebih mudah diingat sebagai kapasitas manajemen TI yang tepat di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan biaya yang tepat. Secara sederhana, tujuan dan proses manajemen kapasitas adalah untuk memastikan bahwa terdapat sumber daya TI yang cakup untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan. Ini adalah disebut sebagai penyimbangan dua bagian, yakni ada penawaran versus permintaan dan biaya versus sumber daya. Yang ini maksudnya adalah sumber daya yang memadai harus untuk memenuhi permintaan bisnis dan mempertahankan tingkat layanan, itu penawaran versus permintaan. Sedangkan biaya versus sumber daya, yakni pengeluaran sumber daya harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan sumber daya harus digunakan secara seefisien mungkin, di mana hal ini dibantu untuk meningkatkan kebutuhan dan mempertimbangkan manfaat bisnis terhadap masyarakat. Kemudian, Tujuan apa sih tujuan dari proses ini? Tujuannya itu ada 3, yakni pertama, menghasilkan dan memelihara rencana kapasitas, kemudian menilai dampak perubahan terhadap rencana dan kinerja layanan dan sumber daya. Kemudian kedua, untuk berkontribusi dalam peningkatan layanan dengan mengelola kapasitas dan kinerja layanan dan sumber daya dengan secara terorganisir dan sesuai dengan sistem yang sudah disepakati. Terus yang ketiga, yakni memberikan nasihat dan bimbingan, yakni maksudnya memberikan evaluasi secara terus-menerus terhadap pengguna sistem ini agar terus mengedepankan kualitas yang baik dalam melakukan manajemen kapasitas. Kemudian lanjut ke rencana kapasitas. Rencana kapasitas adalah keluaran utama dari proses ini, karena rencana tersebut memprediksi dan memperhitungkan dampak rencana bisnis baru dan perubahan terhadap lingkungan TI saat ini. Hal ini memberikan manajemen TI perkiraan yang andal
untuk mendukung keputusan yang tepat yang diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan TI dan untuk mencapai keseimbangan yang dijelaskan dalam pengantar bab sebelumnya, di mana rencana tersebut biasanya adalah dibuat setiap tahun dan disusunkan dengan perencanaan keuangan TI. Kemudian pembaruan mungkin akan dilakukan terus-menerus selama 2 kali ataupun 2 kali untuk melihat bagaimana respon yang tidak terduga dan persyaratan baru yang tiba-tiba muncul. Itulah rencana kapasitas. Kemudian, 3 subproses manajemen kapasitas, di mana manajemen kapasitas ini memiliki 3 subproses, di mana fungsi dari subproses adalah untuk mencerminkan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan rencana kapasitas, di mana masing-masing memerlukan keterampilan yang berbeda dalam organisasi yang besar dan juga harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, yang pertama, 3 subproses manajemen kapasitas, yakni satu, manajemen kapasitas bisnis, yakni subproses manajemen kapasitas bisnis berfungsi untuk menganalisa pola kegiatan bisnis atau biasa disebut PBA yang berasal dari manajemen permintaan. PBA ini menunjukkan volume pekerjaan dan bagaimana volume tersebut berfluktuasi dengan seiring waktu. Jadi manajemen kapasitas bisnis mengumpulkan data yang ada dan aktivitas terbaru yang ada, kemudian kita lakukan yang namanya pembukuan fasilitas baru. Kemudian yang kedua, ya ini subproses yang kedua, manajemen kapasitas layanan. Manajemen kapasitas layanan merupakan penghubungan aktivitas bisnis dan penggunaan layanan, misalnya penggunaan layanan manajemen hubungan pelanggan (CRM) oleh pusat panggilan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen kapasitas komponen, yakni manajemen di mana berfungsi untuk mengidentifikasi bahwa tingkat layanan akan berada di bawah target. Manajemen kapasitas komponen adalah subproses yang bertanggung jawab mengidentifikasi perubahan yang diperlukan pada struktur teknis untuk mempertahankan tingkat layanan yang ada. Nah, contoh bagian dari manajemen kapasitas komponen ada di halaman berikut, di mana ada portofolio, di mana bisnis, pesanan bisnis, kemudian turun kepada kapasitas bisnis pengolahan ini, ada ICA, layanan TI, dan seterusnya. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut supaya lebih singkat presentasinya. Kita lanjut ke hubungan. Jadi hubungan yang maksudnya di mana kita tahu sendiri bahwasanya manajemen kapasitas memiliki hubungan yang erat dengan banyak proses bisnis lainnya di dalam suatu lembaga itu sendiri. Contohnya, manajemen keuangan. Hubungan manajemen kapasitas dan manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini dengan manajemen kapasitas itu saling berkontribusi terhadap pengolahan keuangan, terutama mulai rencana kapasitas, karena rencana kapasitas menjelaskan dan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli sumber daya yang dibutuhkan selama masa yang telah ditentukan. Jadi terkait erat, kalau tidak ada hubungan dengan manajemen keuangan berarti ya barang yang kita butuhkan di rencana kapasitas maka tidak bisa kita beli. Yang kedua, hubungan dengan manajemen tingkat layanan, di mana semakin baik rencana kapasitas kita juga sebanding lurus dengan baiknya meningkatnya manajemen tingkat layanan. Kemudian pengelolaan permintaan. Manajemen permintaan ini sangat berkait erat mendukung terjadinya kesinambungan antara manajemen kapasitas dengan manajemen permintaan. Contohnya adalah dengan membantu memahami pola aktivitas bisnis dan profil pengguna. Manajemen permintaan membantu manajemen kapasitas memprediksi dan merencanakan konsumsi sumber daya untuk pengguna baru lebih akurat. Jadi gambarnya itu seperti data mining, jadi kita itu mengelola data yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen kesinambungan layanan TI, di mana manajemen kapasitas berkontribusi pada proses manajemen kesinambungan layanan dengan berbagai rencana dan keluaran pemodelan untuk membantu bahwasanya fasilitas alternatif yang disediakan relevan dengan perkembangan zaman. Lanjut ke hubungan manajemen kapasitas dan manajemen perubahan dan rilis, di mana
Pengelolaan sumber daya baru perlu dievaluasi secara menerus-menerus karena kita berada di lingkungan TI di mana perubahan adalah suatu hal yang sangat dinamis dan tidak ada yang namanya dunia yang statis. Oke, lanjut ke manajemen kesediaan. Ya, ini adalah kesediaan aset dengan manajemen kapasitas. Dan yang terakhir dengan manajemen masalah, di mana manajemen kapasitas jelas mendukung manajemen insiden yang kemungkinan terjadi nantinya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.